Hmm, biar kelihatan nanti kalau kalau ada yang mau tanya. Gimana, sudah kelihatan slide dari saya? Oh ya, silakan Dito. Udah kelihatan ya Dito ya slide-nya? Oke, terima kasih. Oke, saya mulai dari ini aja ya, kan materi yang diujikan itu kalau sesuai RPF, Recording in progress. mulai dari tabel distribusi frekuensi, kemudian apa ya, ukuran pemusatan penyebaran data, kemudian estimasi rata-rata, kemudian pengujian hipotesis, yaitu gambaran secara umum materi yang nanti akan diujikan. Kemudian bentuk data untuk tabel distribusi frekuensi itu bisa tunggal, bisa berkelompok. Nah, kalau di soal ini kita lihat untuk case yang pertama, diketahui gaji per bulan karyawan perusahaan P adalah sebagai berikut, disajikan di tabel. Jadi kita lihat di sini, di kolom pertama itu ada gaji dalam ribuan rupiah, disajikan dalam interval tertentu. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kelas. Berarti datanya itu data berkelompok ya. Kalau misalnya tidak disajikan dalam bentuk interval seperti ini, berarti datanya data tunggal. Nanti rumus-rumus yang digunakan pakainya rumus data tunggal. Kalau ini pakainya data majemuk atau data berkelompok. Jadi kolom pertama ini menunjukkan nilai datanya, kemudian kolom kedua frekuensinya. Ini data yang disajikan di soal. Kemudian diminta untuk menghitung eh, Udah, atau oke. rata-rata, kemudian median, modus, dan standar deviasi gaji bulanan karyawan tersebut. Nah, ini diperhatikan ya gajinya dalam ribuan rupiah. Jadi nanti pada saat menyimpulkan, tuliskanlah dalam satuan ribuan rupiah, gitu ya. Oke, karena datanya data majemuk, sebetulnya untuk rumus rata-rata itu tinggal pakai ini aja ya. Oh iya, eh, kita lihat dulu nih, untuk penggunaan rumusnya kan harus dibedakan dulu antara sampel ataukah populasi ya. Kalau buat rata-rata rumusnya sih sama aja, baik itu sampel ataupun populasi. Tapi pada saat kita menghitung standar deviasi, ini rumus untuk sampel sama populasi kita harus mencermati apakah datanya ini merupakan data sampel ataukah data populasi. Nah, Ya, gimana dia ngajar? Kasih soalnya susah nggak? nggak susah soalnya kok. Nggak sih, kalau quiz kayak standar aja. Susah. Tapi quiz ya, nggak tahu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lihat ini. Diketahui gaji per bulan karyawan perusahaan P. Nah, berarti data di sini tuh data semua karyawan perusahaan P, menunjukkan kalau data ini data populasi. Jadi, semua rumus yang kita pakai untuk ukuran pemusatan dan penyebaran datanya, kita pakai rumus populasi, gitu ya. Makanya di sini kita hitung rata-ratanya atau minnya pakai simbolnya mu. Kalau rata-rata sampel, jangan lupa nanti dituliskannya pakainya X bar gitu ya. Ini mu rumusnya sama aja, walaupun pakai rata-rata sampel, sebetulnya tinggal frekuensi dikalikan nilai datanya dibagi dengan total frekuensi, itu rumusnya. Tapi kalau untuk data berkelompok, sebentar. Kalau untuk data berkelompok ini XI-nya itu eh, karena di sini datanya dalam bentuk interval, XI-nya harus kita cari dulu pakai nilai tengah. Jangan lupa ya untuk mencari nilai tengah, tinggal di apa namanya, dicari aja nilai tengah dari setiap frekuensi dengan cara menambahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi dua, gitu ya. Nah ini jadinya untuk kelas pertama nilai tengahnya 48. Ini saya minta bantuan adik-adik juga buat sambil ngecek ya, khawatirnya ada yang salah saya tulis. Ini 48 dari mana? Dapat lagi. Ini sambil coret-coret ya. Ini 48 itu dapat dari mana? Tadi masih ada yang eh, ketinggalan di kelas. Ini dapatnya dari 45 di jelek banget ya. Nggak usah.
Udah lama nggak tulis-tulis di Zoom. 45 ditambah 51 dibagi 2. Jadi 96 dibagi 2, 48. Nah, kelas ketiga, kita lihat ya. Kalau kelas ketiga, 59 tambah 65, ini 124 ya. Bagi 2, hasilnya 62 gitu ya. Ini cara untuk menemukan nilai tengahnya. Setelah dapat nilai tengah, tinggal kita masukin aja ke rumus rata-rata ini ya. FI-nya udah ada dari soal, kemudian XI-nya udah ada. Tapi kita kaliin dulu nih, ini kan sigma FI XI ya. Jadi eh, dicari dulu hasil kali frekuensi dengan nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah ini salah nih, bukan FI aja tapi FI XI ya. Ini FI dikalikan XI, kolomnya kolom keempat, 7 kali 4 8, hasilnya 336, 9 tambah 5, 9 kali 5 5, hasilnya 495, begitu seterusnya. Ya, jadi ini diperoleh dengan mengalihkan kolom kedua dengan kolom ketiga. Kemudian di sini sigma FIXI kita jumlahkan, hasilnya 5.335. Kemudian masukin ke rumus ini, total frekuensinya hasilnya 76, kemudian jadi kita dapat rata-ratanya 70,197 ya. Kayaknya kalau untuk rata-rata ini nggak banyak yang salah biasanya kalau ujian, kecuali kurang teliti di penghitungan nilai tengahnya ini nih. Jadi hati-hati ya, nanti pas ngitung nilai tengah, sama hasil kalinya kadang-kadang sudah dihitung pakai kalkulator, tapi hasilnya masih ada yang salah. Gitu. Kemudian untuk yang kedua ditanyakan median. Ya, rumus median ini. Terus kita lihat L0-nya ini tepi bawah kelas median. Jadi kita harus temukan dulu kelas mediannya. Gimana cara menemukan kelas mediannya? Median itu pembagi data menjadi dua sama besar ya. Jadi nilai tengahnya kita lihat. Kalau datanya ada 76, berarti tengah-tengahnya itu ya. Mediannya data ke mediannya ini eh, data ke, karena datanya genap berarti data ke 76 dibagi 2 ditambah 76 plus 1 dibagi 2 ya. Sorry, 76 bagi 2 bukan ini. Data ke 76 bagi 2 itu tengah-tengahnya 38, jadi mediannya itu data ke 38 ditambah 39 bagi 2. Nah, di mana posisi data ke 38 sama 39? Kita sebetulnya ini harusnya hitung dulu frekuensi kumulatifnya ya, biar kelihatan. Frekuensi kumulatifnya ini 7, 7 tambah 9, 16, kemudian 16 tambah 10, 26, 26 tambah 21 itu 47, 47 tambah 10 ini 57, kemudian 66, kemudian, ada yang salah nggak ya? 66 benar, 72, ini 76. 76. Mana kok nggak keluar? 7. 6. Nah, jadi data ke 38 dan 39 itu ada di sini ya. Ini kelas ke 1, 2, 3, 4, kelas keempat. Nah, L0-nya tepi bawah kelas median. 66 batas bawahnya. Jangan lupa tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5 ya. Oke, kemudian C-nya panjang kelas interval kelas median. Ini panjang kelasnya sama semua. Jadi tinggal dikurangi aja batas bawah dari kelas yang berdekatan. Ini kita lihat dari kelas pertama sama kelas kedua aja. 52 dikurangi 45 berarti panjang kelasnya 7 ya. N-nya 76. Kemudian, ini saya hapus dulu. F-nya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Oh, jangan dihapus dong. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas median tadi kelas keempat. Jumlah frekuensi sebelumnya berarti frekuensi kumulatifnya ya, ini 26. Atau ini dapat dari 7 tambah 9 tambah 10, 26. Kemudian F kecilnya ini frekuensi kelas median.
Nah, jadi ini saya udah hitungin sih sebenarnya. Nah, ini tadi L0-nya 65,5 ya, dapat dari 66 dikurangi 0,5. Kemudian panjang interval kelasnya itu 7, N-nya 76, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu 26, frekuensi kelas mediannya 21, tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Ya, dapatlah hasilnya 69,5. Ini jangan lupa ya, yang dikalikan setengah itu total frekuensinya si N-nya. Jadi ini hitung dulu nih, dan jangan lupa dikurung. Kadang-kadang kalau nggak, kadang-kadang karena lupa dikurung jadi hitungannya salah nih. 76 dibagi 2, 38. 38 dikurang 26 itu 12 ya. 12 kali 7, 84. 84 bagi 21 ini 4. Tambahin 65,5 hasilnya 69,5. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan diinterupsi aja ya. Oke, berikutnya kita cari, oh sebentar, sebelum ke modus, kalau misalnya ditanyakannya ini kan median kan termasuk materi lokasi data. Kalau misalnya ditanyakannya itu persentil 10 misalnya, persentil 25 atau persentil 25 itu sama dengan Q1 ya, kuartil 1. Kemudian persentil 60 gitu ya. Rumusnya sih sebetulnya sama-sama aja, tinggal ini dicari dulu lokasi dari persentilnya tadi ya. Ini kan sama aja nih nanti ya. Cari dulu L0-nya, misalnya ditanyakannya persentil 10, oh berarti 10% dari 76 tuh berapa? 7,6, masuknya kelas kedua, berarti tapi bawahnya 51,5 gitu ya. Jadi eh, F besarnya ini 7, frekuensi kelas mediannya pakainya 9. Kalau misalnya ditanyakannya apa nih ya, persentil 40 misalnya gitu. Persentil 40 berarti L0-nya di mana? Kita cari dulu. 40% dari 76 itu berapa sih? Berapa ini ya? 4 kali 76, 28. 304 ya, 30,4 nih. Kalau kalau nggak salah ngitung, bantuin ngitung nanti ya, dicek lagi. 30,4 ada di mana? 7 tambah 9, 16. 16 tambah 10, 26. 26 sampai sini tadi 47 ya. Berarti, oh, L0-nya di kelas keempat juga. Jadi, L0-nya sama kayak median tadi ya, 65,5. Gitu. Ya. Jadi, rumusnya masih sama-sama aja. Kuncinya ada di L0-nya. Oke, kita lanjut dengan modus. Nah, modus rumusnya L0 ini lokasi dari kelas modusnya, tambah C-nya masih sama, panjang kelas interval kelas modus. Nah, kita cari dulu dong kelas modusnya. Kalau kelas modus mah gampang ya, tinggal dilihat aja yang frekuensinya paling banyak. Nah, kebetulan di soal ini sama kayak median tadi, yang frekuensinya paling banyak itu ada di kelas keempat. Jadi tepi bawahnya sama kayak tadi ya, 65,5. Nah, bedanya kalau di modus ini, kalau tadi di median kita pakainya frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kalau di sini B1-nya itu selisih frekuensi kelas modus sama frekuensi kelas sebelum kelas modus. Nah, tadi kita kan kelas modusnya di sini ya, di sini nih. Nah, berarti B1-nya yang ini, selisihnya 11, ini B1. Kemudian B2-nya yang ini, selisih antara frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Eh, ini tadi berapa? 11 ya? Ini juga 11. Itu. Kemudian tinggal kita masukin aja rumusnya. Jadi sebetulnya statistika ini, hmm, apa ya, ngerjainnya tuh gampang asal kita bisa pilih rumus yang benar gitu ya. Tinggal dicemplungin aja ke rumusnya. Yang kunci pentingnya ada di menentukan soal mana dikerjakan pakai yang mana gitu ya, pakai materi yang mana, pakai rumus yang mana. Nah, kita masukin ke rumusnya ini tadi kelas modusnya ya. Jadi tepi bawah kelas modusnya 65,5, dapatnya dari 66 kurangi 0,5 ya ini ya. Terus panjang kelasnya 7, B1-nya 11, B2-nya 11, tinggal kita cemplungin ke sini. Ya, kemudian ini 11 dibagi 22 itu kan setengah ya. 7 kali setengah 3,5.
tambahkan 65,5 hasilnya 69. Begitu. Kemudian berikutnya kita diminta untuk cari standar deviasi. Tadi balik lagi ya, soalnya terkait dengan data populasi. Jadi untuk standar deviasi, pastikan kalian tulis simbolnya ini sigma, jangan ditulis S ya. Nah, kalian perhatikan nih rumusnya. Kalau yang standar deviasi sampel, ini pembaginya ada N kurang satunya. Kalau populasi N aja. Jadi pasti nanti eh, kalau kalian salah menentukan sampel sama populasi, hasilnya beda. Kayak yang tadi saya bilang ya, kalau rata-rata, kalaupun salah menentukan apakah itu rata-rata sampel atau rata-rata populasi, hasilnya sih sama-sama aja. Tapi pas ngitung standar deviasi, hasilnya pasti beda ya. Oke, ini rumusnya. Akar dari sigma XI dikurangi mu dikuadratkan dibagi dengan N. Tadi kita udah dapet ya mu-nya. Berapa ya? Oh, nah kita hitung dulu nih ya XI min mu-nya. Tadi mu-nya, nah ini 70,197. Jadi kita hitung dulu nilai, tadi balik lagi ya XI-nya ini nilai tengah. Kita bikin kolom, kalau saya sih, saya lebih suka saya bikin kolom gitu biar nggak ada yang kelewat pada saat menghitung ini apa nilai tengah dikurangi mu-nya. Saya bikin kolom tambahan xi dikurangi mu, tadi mu-nya lupa saya. Baru tadi ya udah lupa lagi. 70,197. Nah, ini 48 dikurangi 70,197 hasilnya ini. Benar ya, segini ya. Ya, nanti kalian cek hitungannya lah ya. 55 dikurangi 55 dikurangi dikurangi 7,197 ini gitu. Jadi semua dikurangi dengan mu yang sama. Setelah itu ini kan xi dikurangi mu dikuadratkan ya. Jangan lupa ya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Nah, ini hasil kuadratnya. Kalau udah dikuadratin semua, ini dijumlahin. Jadi sigma xi dikurangi mu kuadrat itu hasilnya 2100,417. Total frekuensinya N-nya ini total frekuensi ya sigma ini ya sama-sama aja. Jadi 76. Nah, hasil standar deviasinya ini hasil pembagiannya 27,637. Ini standar deviasinya 5,257. Kalau ditanyakannya varians ya tinggal ditulis aja. Varians. Variansnya berapa? Simbolnya ya sigma kuadrat. Tapi nilainya kelihatan 27,637. Gitu ya ini kalau ditanyakannya varians. Gitu, ada yang ditanyakan nggak? Saya nggak banyak ngeluarin soal ini, cuma satu aja karena menurut saya ini soal ini tuh sebetulnya mudah, tapi butuh ketelitian dan banyak penghitungan gitu sih ya. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu saya lanjut ke soal nomor 2. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengungkap tingkat stres di kalangan mahasiswa. Tingkat stres lebih dari 95 menunjukkan bahwa mahasiswa berada pada tingkat stres yang berbahaya. 12 mahasiswa diambil sebagai sampel acak dari populasi yang berdistribusi normal. Tingkat stres 12 mahasiswa tersebut ditunjukkan sebagai berikut. Ini datanya ada 12 ya harusnya tuh. Wah, 4, 6, 7, 6, 12, 12. Yang A ditanyakan berapakah nilai perkiraan atau point estimate untuk rata-rata populasinya. Yang B diminta untuk membuat interval penduga untuk rata-rata tingkat stres. Kemudian diminta menyimpulkan apakah tingkat stres mahasiswa berada dalam keadaan yang berbahaya. Ya, saya lupa nih belum mendokumentasikan. Hmm, khawatirnya nanti ditanyakan ya.
Screenshot dulu. Oke, lanjut ya. Soal ini ada informasi apa aja? Ini tingkat stres lebih dari 95 ini informasi aja ya. Tingkat stres lebih dari 95 menunjukkan bahwa mahasiswa berada pada tingkat stres yang berbahaya. Kemudian yang ini apanya nih? Ini 12. Oh ya, nggak semua angka-angka yang ada di informasi itu pasti dimasukin ke rumus ya. Beberapa yang memang hanya sekedar informasi aja. Ini N-nya ya. Kemudian berapa nilai perkiraan atau base point estimate untuk rata-rata populasi? Nah, kalau kalian buka lagi materi estimate ya, untuk proporsi itu base proporsi. Proporsi ini base point estimate-nya ya petopi atau proporsi sampel. Kita mau menduga proporsi populasi, bisa menduga menggunakan pendugaan titik ya atau pendugaan interval. Nah, kalau pendugaan titik atau base point estimate untuk proporsi populasi, ya proporsi sampel. Kalau untuk rata-rata, kita mau menduga rata-rata populasi atau mu, diduganya ya pakai rata-rata sampel. Kita mau menduga misalnya standar deviasi populasi, base point estimate-nya atau pendugaan titik terbaiknya ya tinggal dihitung aja standar deviasi sampelnya, gitu ya. Jadi kita mau menduga titik dari satu parameter, gunakan aja sampelnya. Jadi kita lihat nih yang A, berapakah base point estimate untuk rata-rata populasinya? Ya tinggal dihitung aja rata-rata sampelnya. Untuk menghitung rata-rata sampel, tinggal dijumlahin aja semuanya, dibagi dengan 12. Oke, kita lihat. Nah ini ya, N-nya 12 tadi. Kemudian ini kenapa ada bulat-bulatnya dan bulan-bulannya? Oh iya, belum dihapus ya. Bentar. Hmm, gitu. Jadi tadi, mana ya? N-nya 12, kemudian oh ya, alfanya ini ya 5%, karena diminta untuk bikin interval kepercayaan 95%. Kalau kita diminta membuat interval kepercayaan 99%, maka gunakanlah alfanya 1%. Jadi ini jangan diabaikan ya, dilihat alfanya berapa. Tapi kalau misalnya di soal itu ternyata nggak ada level signifikansinya, atau nggak ada dinyatakan interval kepercayaannya, maka defaultnya gunakan alfa 5%. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau di soal nggak ada, misalnya Miss nih nggak dicatat interval kepercayaannya berapa persen, atau alfanya berapa persen, maka defaultnya gunakan alfa 5%. Gitu ya. Oke, alfanya 5%. Kemudian, nah ini tadi datanya, kita diminta untuk membuat base point estimate, dihitung aja rata-rata sampelnya. Ini rata-rata sampelnya, hasil penjumlahan semuanya 1095 dibagi N-nya ada 12, hasilnya ini. Jadi base point estimate untuk rata-rata populasi 91,25. Kemudian berikutnya kita diminta untuk membuat interval kepercayaan 95% untuk menduga rata-rata tingkat stres dari populasi. Oh, ya ini saya resume dulu sebentar ya. Kalau kita mau menduga, mau membuat interval estimasi untuk proporsi, itu interval estimasi estimasi proporsi. Proporsi. Ini kan sebetulnya rumusnya nantinya tinggal apa namanya P topik proporsi sampel dikurangi error, ini proporsi populasi yang kita duga ya,
Ini proporsi sampel ditambah error. Nah, waktu ngitung error ini kan pakainya kalau proporsi Z alfa per 2 ya. Ini pakainya errornya Z alfa per 2. Kemudian apa ya rumusnya ya? Sebentar ya. Lupa ya. Estimasi. Ada yang inget nggak? Ada yang buka catatannya nggak? Untuk proporsi gimana ngitung errornya? P topi, Q topi per akar N apa ya? Coba. Wah, ini mahasiswa saya juga nggak ada yang mau bantuin nyari. Estimate. Sigma per akar N. Apa gimana? Maaf, maaf. Sigma per akar N. Sigma per akar N. Sigma. Enggak. Oh, ini. Eh, ini yang proporsi. Bukan yang rata-rata. Kalau proporsi apa sih ada P topinya ya, ada proporsi sampelnya. Ya. Oh, sorry, sorry. Oh, pantesan nggak ada di materi saya ya. Ini nggak ada di RPS, Link. Kalau yang hmm, proporsi estimate, interval estimasi untuk proporsi ya. Tapi kalau nggak salah rumusnya gini deh. P topi per akar N gitu ya. Nah, kalau yang rata-rata, untuk rata-rata sebetulnya tinggal X bar dikurangi error, ini dulu gitu. X bar ditambah error. Nah, ini baru yang ada itu sigma betul tadi ya. Tapi lihat dulu nih kalau yang untuk estimasi interval untuk rata-rata, ketika ngitung error, ini ada dua rumus. Bisa pakai Z alfa per 2 S per akar N, atau bisa juga pakai T alfa per 2 sigma, salah ini kebalik nih. Ini sigma per akar N, ini S per akar N. Gitu ya. Nah, kapan pakai rumus yang atas, kapan pakai rumus yang bawah, tergantung ada enggaknya standar deviasi dari populasinya. Gitu ya. Benar ya rumusnya ini ya. Jadi yang ini, yang atas, ini kalau ada sigmanya, ada standar deviasi populasinya. Yang bawah kalau nggak ada standar deviasi populasi. Nah, di soal ini standar deviasi populasi nggak ada. Coba kita lihat ya. Benar nggak sih? Nih, kan nggak ada informasi standar deviasi populasi ya. Nggak ada juga standar deviasi sampel, tapi data sampelnya kan ada. Jadi kita bisa cari standar deviasi sampelnya, bisa hitung. Nah, makanya kita ngitung errornya pakai rumus yang bawah ini ya. Gitu. Nah, untuk soal ini yang dipakai yang ini ya. Dihitung dulu errornya, baru dimasukin ke intervalnya. Nah, jadi ini. Nah, pakainya T kan ya. Tadi T alfa per 2. Alfanya 5%. Terus kalau baca tabel T kan butuh degree of freedom. Karena N-nya 12, jadi DF-nya 11. Jangan lupa waktu baca tabel distribusi T, pastikan yang kalian lihat barisnya yang tutel ya. DF-nya 11, alfanya 5%. Lihat di yang barisan kedua. eh untuk tutel itu harusnya dapatnya T alfa per 2-nya 2,201. Setelah dapat tinggal kita masukin ke rumus errornya tadi 2,201. S-nya ini dari hasil penghitungan kalkulator dapatnya 6,744. Ya. Jadi pastikan juga kalian sudah menguasai fitur kalkulator kalian ya biar ngitung standar deviasinya bisa langsung. Kalau enggak mah berarti ini harus dihitung satu-satu nih ya. 94 kurangi ini dikuadratin gitu lebih lama. Jadi mendingan pakai kalkulator langsung. N-nya 12, jadi dapat errornya hasilnya 4,285. Kalau udah dapat errornya mah tinggal ini tadi nih rata-rata sampelnya di plus minuskan sama error.
Nah, interval estimasi ratanya ini rata-rata sampelnya 91,25 dikurangi 4,285. Ini batas sebelah kirinya, batas bawahnya sama atasnya itu tinggal 91,25 ditambahin 4,285. Jadi ini interval estimasi rata-rata untuk tingkat stres di kalangan mahasiswa. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita bahas bagian kesimpulannya? Saya kecepatan nggak yang jelasinnya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tadi kesimpulannya gimana? Nah, kita perhatikan nih. Di interval yang kita punya, tadi kan kita menduga Mio ini tadi kan menunjukkan rata-rata stres mahasiswa. Kita menduga bahwa rata-rata tingkat stres mahasiswa itu antara 86,965 sampai 95,535. Terus kita lihat ini di informasi yang ada di soal. Nih, dibilang nih ya, tingkat stres lebih dari 95 menunjukkan bahwa mahasiswa berada pada tingkat stres yang berbahaya. Nah, dari interval ini, mana nih? Yang ini, ada kemungkinan nggak sih tingkat stres mahasiswa itu lebih dari 95? Ada kemungkinan kan ya, ini udah ada jawabannya soalnya ya, masuk contekan juga. Kan sebenarnya gini ya, interval estimasi populasinya mulai dari 86,965 sampai 95,535. Artinya bisa aja rata-rata tingkat stres mahasiswa itu ada di kisaran 87 gitu ya. Bisa juga 86,966 gitu. Bisa juga 90, bisa juga 95,5 gitu kan ya. Jadi ada kemungkinan karena intervalnya ini mencakup nilai di atas 95,5 kan berarti di atas 95 ya. Maka ada kemungkinan tingkat stres mahasiswa lebih dari 95, artinya dalam keadaan berbahaya. Nah, tapi ini kan sebenarnya lebihnya dikit ya, misalnya Bu, ini kan lebih dari 95, tapi 95 ini cuma Betty nih, 95,535. Ada nggak sih caranya supaya kita lebih yakin untuk ngambil keputusan tingkat stres mahasiswa ini ada di level yang mana? Nah, kita bisa mempersempit intervalnya biar lebih pede gitu ya. Dengan cara memperkecil errornya. Error bisa lebih kecil kalau jumlah sampelnya lebih banyak. Tadi kan rumus errornya ini ya. Nih, S per akar N. Berarti kalau N-nya makin banyak, errornya makin kecil, interval estimasi yang kita punya makin sempit, jadi kita bisa menduga dengan lebih baik rata-rata dari populasinya. Gitu. Gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Lanjut dulu deh ya. Soal nomor 3, kita lihat. Berdasarkan pengalaman pada sebuah pabrik mebel, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh seorang tukang untuk, oh ya sebentar, saya jadi ingat. Ini sebetulnya juga yang C ini akan lebih oke kalau namanya ngambil kesimpulan kan harus melalui ini ya, uji hipotesis ya. Ini saya yang kelewatan, saya nggak tulis hipotesisnya. Kalau misalnya kita lanjutkan dengan proses pengujian hipotesis, misalnya ada dugaan bahwa tingkat stres mahasiswa lebih dari 95 gitu ya. Ada pernyataan mengenai dugaan tingkat stres mahasiswa lebih dari 95, berarti kan Oke, saya ulang ya. Tadi misalnya barangkali tadi kecepatan. Ada pernyataan tambahan bahwa tingkat stres mahasiswa berada pada level yang berbahaya karena lebih dari 95 gitu ya. Rata-rata tingkat stresnya lebih dari 95. Jadi ada klaim yang menyatakan bahwa klaimnya tingkat stres mahasiswa lebih dari 95. Nah, dari sini kita bisa bikin hipotesisnya. H0 sama H1. Dari pernyataan ini
kita bisa dapat gambaran nih kalau dinotasikan dalam notasi matematis kan jadinya mu lebih dari 95 ya. Nah, eh, gimana cara kita membedakan H0 sama H1? H0 ini kan selalu mengandung tanda sama dengan ya. Mu lebih dari 95 ini lawannya mu kurang dari sama dengan 95. Jadi H0-nya mu kurang dari sama dengan 95. H1-nya mu lebih dari 95. Nah, klaimnya ada di H1. Klaim nggak selalu ada di H1. Bisa di H0, bisa di H1. Tergantung bunyi pernyataannya seperti apa. Terus, kalau katanya Triola, Triola tuh ini ya, barangkali ada yang, Triola apaan sih Triola? Itu tuh buku yang kita pakai buat belajar statistika terapan. H0-nya kan mu kurang dari sama dengan 95. Kalau katanya Triola ini mah udah jadul nih, jadi jangan ditulis kurang dari sama dengan deh. Tulis aja gini aja nih katanya Triola tuh. Tulis aja tanda sama dengannya aja. Jadi gini, 95 gitu ya. Untuk menyimpulkan harusnya lewat ke sini dulu. Oke, nomor 3, mana tadi? Ini, berdasarkan pengalaman pada sebuah pabrik mebel, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh seorang tukang untuk menyelesaikan sebuah mebel model A berdistribusi mendekati kurva normal dengan rata-rata 240 menit dan simpangan baku 40 menit. Hitunglah berapa persen tukang yang menyelesaikan mebel model A tersebut lebih dari 295 menit. Ini kalau kita tuliskan dalam notasi matematika yang ditanyakannya itu yang A, P, X lebih dari 295. Nah, yang B, berapa probability tukang dapat menyelesaikan sebuah mebel model A dalam waktu 155 sampai 270 menit atau P 155, X-nya ini antara 155 sampai 270 gini ya. Nah, ini ngerjainnya pakai apa? Tentu saja pakai peluang. Kan ditanyainnya probabilitas, persentase. Pasti ngomonginnya peluang. Tapi peluang apa nih? Kita lihat dulu nih ya. Sebenarnya di soal udah kelihatan ya. Ada berdistribusi mendekati kurva normal. Tapi misalnya nih, kalian bingung ngerjainnya pakai apa? Kan kalau kita ngomongin distribusi probability, ada distribusi probability discrete, ada distribusi probability continue. Distribusi peluang discrete sama continue. Jadi kita harus cermati dulu soalnya ini membicarakan probability discrete atau continue. Caranya gimana? Ini X-nya menunjukkan apa sih? X ini menunjukkan waktu, ya, waktu 295 menit, kan? Kalau waktu itu termasuk bilangan continue. Jadi ini pasti ngomongin distribusi peluang continue. Gitu ya, dilihat dulu dari X-nya. Kenapa kok continue? Waktu kan bisa koma-koma ya, uncountable gitu. Kalau ternyata X-nya itu countable, nggak bisa koma-koma, kita bisa gampang dengan mudah gitu. Maksudnya bisa. Kalau yang discrete itu yang nggak bisa koma-koma, gampangnya kayak gitulah ya, karena kan countable. Nah, baru pakainya distribusi probability discrete. Terus kalau ini sebentar. Kalau bilangannya discrete, ini pakainya distribusi Adri, nggak minat aku dengarkan Adri. discrete ya. Terus ini dilihat dulu ada berapa kategori. Ada bisa 2 kategori, bisa lebih dari 2 kategori ya. Kalau lebih dari 2 kategori, ngitung peluangnya pakai probability discrete umum. Kalau 2 kategori ini pakainya binomial gitu ya. Kalau bisa dikategorikan ke dalam 2 kelompok, pakainya binomial. Nah, kalau yang continue, ya pakainya distribusi probability normal, ya distribusi probability continue. Terlebih di sini ada informasi berdistribusi mendekati kurva normal, gitu ya. Jadi ini cara kita menentukan soal ini dikerjain pakai yang mana. Kalau ngomongin peluang, terus dari sini juga bukan peluang bersyarat ya, jadi kayaknya emang pakai distribusi probability deh.
Tapi pakai distribusi probability discrete atau continue, dilihat dulu X-nya. X-nya bisa koma-koma nggak? Oh, kalau bisa koma-koma berarti continue. Kalau nggak bisa koma-koma mah antara discrete yang umum ataukah binomial. Terus dilihat lagi. Ada berapa kategori? Kalau 3, 4, atau lebih, berarti nggak bisa pakai binomial. Kalau 2 kategori bisa pakai binomial, gitu ya. Oke, lanjut. Tadi yang A yang ditanyakan ini ya, probability X atau lamanya waktu menyelesaikan mebel lebih dari 295 menit. Yang B, probability waktunya antara 155 sampai 270. Karena tadi waktu itu merupakan variabel acak kontinu, maka kita bisa menghitung probability-nya dengan bantuan tabel distribusi normal. Tapi tabel distribusi normal itu bisa digunakan untuk nilai yang sudah distandarisasi. Nah, atau kurva distribusi normal standar. Nah, yang standar itu yang kayak gimana? Yang standar itu kalau mu-nya itu sama dengan 0, standar deviasinya 1. Di soal ini, mu-nya 240, standar deviasinya 40. Jadi, X-nya harus kita konversi dulu ke Z-score. Rumus Z-score ini X dikurangi mu per sigma. Karena tadi kita ngomongin populasi ya. Kalau sampel ini X dikurangi X bar dibagi S. Jadi X-nya kita konversi ke Z-score, masukin ke rumus ini, dapatlah nilai Z-score-nya 1,375. Di tabel distribusi normal itu, disediakannya Z-score untuk 2 digit. Jadi kita bulatkan menjadi 2 desimal Z-score-nya menggunakan aturan pembulatan biasanya gitu ya. Jadi ini saya bulatin jadi 1,38. Kalian lihat di tabel distribusi normal itu. Oh ya, ini karena di tabel distribusi normal itu dia hanya menyajikan luas daerah dari titik tertentu ke kiri ke sini ya. Jadi kalau di sini kan Z-nya 1,38 nih ya. Padahal ini yang dicari lebih dari ini, lebih dari. Berarti yang kita cari yang ini sebenarnya. Tapi yang di tabel yang dikasih tahu yang ini. Nah, jadi mau cari, ini kan tabel, kurva distribusi normal ini totalnya kan besarnya 1. Terus yang ada di tabel distribusi normal untuk Z sama dengan 1,38 ini besarnya 0,9162. Segini 0,9162. Berarti yang kanan dari 1,38 ke kanan, sisanya 1 dikurangi 0,9162. Hasilnya ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Oke, kayaknya masih diem-diem aja, anggap aja jelas ya. Kalau nggak ada yang bersuara mah, saya lanjut ke B ya. Nih, kita diminta nyari probability waktu pengerjaan antara 155 sampai 270 sama kayak yang A. 155-nya harus kita konversi dulu ke Z-score, 270-nya juga sama ya. Oke, mana nih? Oh ya, ini tadi kesimpulannya. Yang B, 155 kita konversi ke Z-score, dapatnya negatif 2,125. Dibulatkan pakai aturan pembulatan umum, dapatnya negatif 2,13. Terus untuk X 270 hasil konversi Z-score-nya 0,75. Nah, yang kita mau cari yang mana sih? Kalau kita gambarkan kurva distribusi normalnya kan begini nih ya. Terus Z negatif 2,13 ini pasti ada di kirinya sumbu simetris. Yang ini kan. Satunya lagi ini Z sama dengan 0,75. Yang kita mau cari yang ini. Ya. Tadi sekali lagi di tabel distribusi normal, probability yang disajikan hanya dari titik tertentu ke area kiri. Oh ya, mengingatkan lagi ya, probability ditunjukkan oleh luas daerah di bawah kurva distribusi normal.
gitu ya. Luas daerahnya ya, probability itu sama dengan luas daerahnya. Jadi kalau kalian mau cari probability dari tabel distribusi normal, lihat di bagian badannya. Kalau z-score-nya kan yang kolom pertama sama yang baris pertama itu yaitu z-score-nya, titiknya. Kalau probability-nya itu di bagian sel. Kemudian karena kita mau cari yang di tengah ini, maka kita harus cari dulu probability Z kurang dari 0,75. Ini tinggal dilihat di tabel ya. Berarti kalau Z kurang dari 0,75 dari sini sampai ke ujung kiri ya. Sama probability Z kurang dari negatif 2,13. Nah, itu kan dapatnya yang area yang nggak diarsir ini ya. Kalau mau nyari yang tengah, tinggal dikurangin aja tadi luas daerahnya. Kita lanjutkan. Probability Z kurang dari negatif 2,13 ini 0,0166. Jadi dari yang ini nih, area yang nggak diarsir sebelah kiri itu 0,0166. Terus probability Z kurang dari 0,75 dari sini ke ujung kiri 0,7734. Berarti yang tengah itu tinggal dikurangi aja hasilnya 0,7568 atau 75,68%. Gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Indah, apa kabar Indah? Indah Marsha. Lanjut deh. Baik, Ibu. Baik Indah. Nggak ada yang ditanyakan Indah? Aman, Ibu. Oke, mudah-mudahan karena paham ya. Lanjut. Soal nomor 4. Dari 150 buah lampu kabut untuk mobil di pabrik X, ternyata 18 buah akan putus sebelum masa jaminan berakhir. Berapakah peluang jika diambil secara acak 20 buah lampu kabut, terdapat paling banyak 2 buah lampu kabut yang putus sebelum masa jaminan berakhir? Hitung pula rata-rata lampu kabut yang putus dan standar deviasinya. Nah, ini masih peluang lagi nih. Kita lihat yang ditanyain apa ya. Nih, terdapat paling banyak 2 buah lampu kabut. PX paling banyak. Paling banyak itu berarti kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Nah, X-nya apa ini? X-nya menunjukkan jumlah lampu kabut. Karena ini ngomongin 2 buah lampu kabut kan. Tadi di soal sebelumnya saya udah sampaikan ketika kita menghitung probability suatu kejadian dan berkaitan dengan distribusi probability, dicermati dulu X-nya ini variabel acak diskrit ataukah kontinu. Kalau yang tadi ngomongin waktu kontinu karena bisa koma-koma uncountable antara 1 menit sama 2 menit bisa jadi ada bilangan yang lain yang jumlahnya banyak banget. Sementara kalau ini kan jumlah lampu ya countable bisa dihitung gitu. Jadi X-nya menunjukkan distribusi probability diskrit. Nah, kalau diskrit tadi kan kita lihat lagi ya. Kategorinya bisa dikategorikan 2 kategori atau enggak gitu. Nah, di soal ini ngomonginnya lampu kabutnya putus sama tidak. Bisa dikategorikan jadi 2 kategori. Berarti kita bisa menyelesaikan ini pakai distribusi binomial. Mana hilang? Bisa pakai binomial. X-nya menunjukkan jumlah lampu yang putus. P-nya probability lampu putus, berarti Q-nya probability lampu kabut ini nggak putus gitu ya, kebalikannya ya. Tuh. Nah, di soal tadi, kita lihat nih, dari 150 buah lampu kabut untuk mobil di pabrik X, ternyata 18 buah akan putus sebelum masa jaminan berakhir. Jadi dari sini kita bisa hitung probability putusnya lampu kabut itu dengan cara membagi
jumlah lampu yang akan putus ini 18 ya, dengan total lampunya 150. Jadi 0,12. Nah, Q-nya atau probability lampu kabut ini tidak putus, tinggal 1 dikurangi P-nya, ini hasilnya 0,88. Ya. Kita bisa selesaikan soal ini pakai distribusi binomial. Bu, kalau nggak pakai binomial bisa nggak? Iya, bisa aja sih. Cuma ya, kalau yang distribusi probability discrete yang umum kan lebih ini ya, lebih panjang pengerjaannya. Oke, sebentar. Kita bersihkan dulu. P-nya udah, Q-nya udah dicari. Kemudian ini yang ditanyakan tadi PX kurang dari sama dengan 2, karena paling banyak 2 ya. Paling banyak 2, berarti 2 masuk ya. Nah, kalau PX kurang dari sama dengan 2, ini dihitungnya dari mana? Tinggal, ini aja sebenarnya kan tinggal P. Jangan lupa ini P0 tambah P1 tambah P2. Si P0 ini suka ada yang kelupaan nih kalau saya ngoreksi soal itu ya. 1 dan 2-nya pasti dihitung, dijumlahin. Tapi si P0 suka kelupaan. Jadi pastikan kalian memperhitungkan probability tidak ada, P0 ini kan berarti tidak ada lampu kabut yang putus ya. Gitu. Jadi pastikan P0-nya dihitung. Kemudian hitung pula rata-rata sama standar deviasi itu yang ditanyain. Ini Sasha nggak ada ya Sasha. Biasanya Indah Marsha duduknya bareng Sasha. Seringnya. Oke. Ini tadi N-nya, P-nya, Q-nya. Yang ditanyain PX kurang dari sama dengan 2. Tadi kita harus hitung dulu P0, P1, P2-nya ya. Ini rumus distribusi binomialnya. N-nya dari jumlah sampelnya. Kita lihat benar nggak ya 20. Oh iya nih. Diambil secara acak 20 buah lampu kabut. Dimasukin N-nya 20, X-nya kalau P0 ya berarti X-nya 0 ya. Jangan sampai kebalik ya. Tadi P-nya kan 0,12 dipangkatin 0. Kadang-kadang ada yang di sini 0,12-nya dipangkatinnya 20. Ketuker nih pangkat si Q sama pangkat si P. Jadi pastikan pas masukin ke rumus juga benar. Hasilnya untuk P0 itu 0,078. Kemudian P1 gimana? Nah, tinggal diganti aja X-nya dengan 1. Oh iya, ini 20 faktorial bagi 20 faktorial kan 1 ya. Ini P1 20 faktorial dibagi 20 kurangi 1, ini 19 faktorial. Kalikan 1 faktorial, ini jangan lupa diganti. Hasilnya 0,212. Tinggal cari P2-nya. Mana nih? P2. Nah, ini ya hasilnya 0,274. Jadi probability paling banyak 2 lampu kabut yang putus itu tinggal dijumlahin semua, hasilnya 0,564 atau 56,4%. Nah, karena kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan distribusi probability binomial, untuk menghitung mu-nya lebih gampang ya, tinggal atau menghitung rata-ratanya, tinggal jumlah sampelnya dikalikan dengan probability putusnya lampu kabut. N-nya tadi 20, kemudian probability-nya 0,12, jadi rata-ratanya 2,4. Nah, rata-rata 2,4 ini artinya apa sih? Kalau kita melakukan pengamatan terhadap ke setiap 20 lampu kabut gitu ya. Misalnya saya melakukan pengamatan ke 20 lampu kabut. Tadi kan sebetulnya lampu kabutnya ada banyak ya. Kemudian Abid juga melakukan pengamatan ke 20 lampu kabut yang lain gitu ya. Terus Dito juga ke 20 lampu kabut yang lain. Terus siapa lagi yang di sini ada ya? Oh, Rifki juga nih. Nah, karena kami berempat itu sama-sama melakukan pengamatan terhadap 20 lampu kabut, tapi lampu kabutnya kan beda-beda ya. Saya mungkin dari 20 lampu kabut menemukan yang rusaknya ada, yang putus ada 3. Abid mungkin 5. Dito mungkin 1. Rifki mungkin bisa jadi 0 gitu ya. Terus kalian juga mungkin kalau melakukan pengamatan mungkin dapetin jumlah lampu kabutnya yang putus itu beda lagi gitu. Tapi kalau dirata-ratain, tadi saya misalnya dapatnya 3 ya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 1, ada yang 0. Kalau dirata-ratain itu nilainya akan sama dengan 2,4. Itu arti dari mu sama dengan 2,4 ini.
Nah, berapa sih standar deviasinya? Standar deviasinya tinggal dimasukin ke rumus ini, akar N kalikan P kalikan Q, P-nya tadi 0,12, Q-nya 0,88, hasilnya 1,453. Variansnya berapa? 2,112. Gitu ya. Gimana, gimana? Ada yang ditanyain nggak? Oke. Izin Bu mau tanya. Iya, silakan Lady. Oh, serak suaranya Lady. Habis konser Stella on Seven nggak di kampus? Penuh Bu. Gimana Kan Lady? untuk rumus yang mu sama dengan n kali p itu dia pakainya kalau syaratnya ya Bu. Syaratnya dia binomial pakai normal itu dia n kali p-nya lebih dari 5 itu atau yang n kali q-nya kali 5 lebih dari sama dengan 5 itu yang mana ya Bu? Oh, syarat syarat NP lebih dari sama dengan 5, NQ sama lebih dari sama dengan 5 atau minimal 5 masing-masing. Kalau Betul. kita mau menggunakan distribusi normal untuk menghitung distribusi binomial. Kalau ini kan cuma ngitung P0, P1, P2 gitu ya. Misalnya nih, misalnya nih, ini mah kan nggak memenuhi syarat juga sih ya Lady ya. 20 kali 0,12 kan nggak ada 5 ya. Misalnya kita ambil sampelnya, kalau di soal ini ambil sampelnya 20, di sini kita ambil sampelnya 50. 50. Terus kita diminta untuk menghitung probability hmm, paling sedikit, paling sedikit berapa ya? 30. Banyak amat. Nggak apa-apa lah ya. Anggap aja masuk akal. Paling sedikit 30 lampu kabut rusak gitu. Kalau paling sedikit 30 kan berarti harus ngitung P30 tambah P31 tambah P32 sampai P50 gitu ya. Ini kan memuakkan ya kalau ngitungnya manual ya. Ngitung pakai kalkulator kan kalian nggak boleh pakai Excel. Jadi pasti gempor banget nih gitu. Ada nggak ya caranya biar lebih simple? Ini kan berarti harus ngitung ada 21 ya kayaknya. Kalau ini mah cuma 3 masih sanggup. Kalau 21 mah kayaknya 2 lembar juga habis itu folio ya. Nah, gimana cara ngerjainnya kalau kayak gini? Gunakan pendekatan distribusi normal. Pendekatan distribusi normal gitu. Tapi tadi syaratnya kayak yang dibilang Lady, NP-nya minimal 5. Kita cek. Misalnya P-nya masih sama ya, 0,12. Kalikan sama N. Nah, berarti ini NP-nya NP 0,12 kalikan 50. Nah, jadi hasilnya 6. Oh, berarti memenuhi syarat ya. NQ-nya juga pasti memenuhi syarat karena Q-nya kan 0,88. Nah, setelah dipastikan memenuhi syarat, nggak usah repot-repot ngitung P30, P31 sampai P50. Gunakan distribusi normal aja. Nanti tinggal dicari aja nih dari 30, ini 30 ya, sampai 50. Gitu. Cari nilai Z untuk X sama dengan 30, sama Z untuk X sama dengan 50, terus cari luas daerahnya di tabel. Tapi ini kan kalau normal kan datanya beda. Normal untuk continue, binomial mah discrete. Ini harus ada continuity correction-nya gitu kan ya. Yang dipakai bukan 30, tapi si 30 ini harus masuk. Continuity correction-nya kan plus minus 0,5. Jadi yang dicari bukan Z30, melainkan supaya si 30-nya masuk, ini kan antara 30 sampai 50, maka 30-nya dikurangi dengan 0,5. Jadi ini yang dipakai 29,5. Nah, terus kan 50-nya juga harus masuk. Supaya masuk, 50-nya ditambah apa dikurangi 0,5 ya? Supaya masuk mah berarti harus ditambah dengan 0,5. Jadi yang dipakai 50,5. Cari z-score-nya. Gitu ya, cari z-score-nya masing-masing, baru kemudian dilihat di tabel distribusi normalnya.
Gitu. Gimana? Yang lain bisa ngikutin nggak tadi menanggapi pernyataannya Lady? Bu, saya nggak mau pakai distribusi normal, mau gini ya nggak apa-apa juga sih. Ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali Lady. Oh, kayaknya yang lain juga jelas ya. Ya, jadi ini opsional ya, tapi tentu saja kalau ini menghabiskan waktu kalau mencari probability paling sedikit 30 lampu rusak dengan menggunakan binomial ya. Walaupun mungkin, tapi nggak efisien. Lebih baik menggunakan pendekatan distribusi normal. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya. Perusahaan X adalah perusahaan penyedia layanan transportasi online. Manajer perusahaan tersebut menyatakan bahwa lebih dari 65% penduduk di Kota Maju Sejahtera sudah menjadi pelanggan perusahaan X. Suatu lembaga pengkajian kemudian melakukan jajak pendapat dengan respon sejumlah 240 orang. Berdasarkan jajak pendapat, diperoleh informasi bahwa 180 orang dari responden yang ditanyai merupakan pelanggan perusahaan X. Dengan menggunakan level signifikansi 5%, ujilah pendapat manajer tersebut. Oke, kita cari dulu nih, mana tadi pernyataan dari si manajernya. Ini nih ya. Lebih dari 65% penduduk sudah menjadi pelanggan perusahaan X. Ini kalau kita tuliskan notasi matematisnya jadinya P lebih dari 65% gitu ya. Ini kan kita diminta menguji nih, pasti ngomongin uji hipotesis. Pernyataan manajernya kita bisa tuliskan menjadi P lebih dari 65%. Lawannya atau komplemennya P kurang dari sama dengan 65% gitu kan ya. Kalau mau uji hipotesis, kita harus bikin dulu H0 sama H1-nya. H0 itu yang mana? H0 yang mengandung tanda sama dengan. Jadi H0-nya yang bawah ya. Yang bawah. Ini H1-nya. Tapi katanya Triola ini mah jadul nih, ditulis kurang dari sama dengan mah. Ganti aja sama-sama dengan aja gitu. Tapi yang diganti cuma H0-nya ya adik-adik ya. H1-nya tetap ya. Jadi kalau kalian em, apa namanya? H0-nya kan bisa aja tandanya sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan ya. Tergantung si bunyi pernyataannya. Kalau ternyata bunyi pernyataannya menjadikan H0-nya begini atau begini, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, kalian boleh ganti dengan tanda sama dengan gitu ya. Tanpa mengubah H1-nya. Karena nanti arah pengujiannya itu ditentukan oleh H1-nya, bukan H0-nya. Oke, terus ini dari pernyataannya tadi kita bisa tentukan H0 sama H1-nya. Nah, klaimnya tadi kan ini ya, lebih dari, berarti klaimnya ada di H1. Karena tadi yang tandanya lebih dari itu H1. Kemudian di sini ada respondennya jumlahnya 240 orang, berarti ini tuh N-nya ya. Ini N-nya. Kemudian diperoleh informasi bahwa 180 orang dari responden yang ditanyai merupakan pelanggan perusahaan X. Nah, oh iya. Untuk uji hipotesis kan ada uji hipotesis proporsi, ada rata-rata, ada standar deviasi. Karena pernyataan dari si manajer ini tadi, lebih dari 65%. Kalau persentase itu pasti ujinya uji proporsi, makanya tadi saya tulisnya P. Jangan lupa ya, waktu nulis hipotesis, ini si parameternya dituliskan, jangan cuma tandanya aja. Kadang-kadang ada yang nulis, kalau ngomongin rata-rata ya berarti di H0-nya tulisnya mu apa gitu ya, H1-nya mu apa. Kalau ngomongin standar deviasi, si sigmanya juga jangan lupa ditulis. Jadi ini uji proporsi. Kemudian kita tulis dulu yang diketahuinya apa nih tadi. N-nya 240. Nah, ini proporsi sampelnya 180 dibagi dengan 240. Karena ini ya, lembaga pengkajian kemudian melakukan jajak pendapat atau survei. Respondennya 240.
180 diantaranya pelanggan. Jadi kita bisa dapetin proporsi sampel yang jadi pelanggan perusahaan X 0,75 dengan menggunakan level signifikansi 5%. Ujilah pendapat manajer tersebut. Kalau untuk pengujian hipotesis, pertama langkahnya kan kita harus tentukan dulu hipotesisnya ya. Kemudian yang kedua, hitung tes statistiknya. Kalau untuk uji proporsi, tes statistiknya cuma satu, jadi gampang tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Kalau untuk uji hipotesis rata-rata, tes statistiknya ada dua, sama kayak penghitungan error untuk interval estimasi tadi. Ada dua, tergantung ada tidaknya standar deviasi populasinya atau si sigma tadi. Kalau ada standar deviasi populasinya, maka tes statistiknya pakainya yang Z. Kalau nggak ada informasi standar deviasi populasi, gunakan T. Nah, kalau tes statistiknya pakai Z, berarti titik kritisnya atau pembatas untuk area penolakannya gunakannya ya tabel distribusi normal. Ya, pakainya Z juga, Z kritis, Z alfa atau Z alfa per 2. Tapi kalau tes statistiknya pakai T, ya lihat titik kritisnya dari tabel T. Gitu ya, jangan dicampur-campur. Kadang-kadang ada juga yang ngitung tes statistiknya benar pakai T, tapi titik kritisnya pakai Z. Kan jadi nggak nyambung. T dibandingin sama T, Z sama T. Gitu. Z sama Z. Oke, ini kalau proporsi pasti pakai Z ya. Ini tadi yang sudah diketahui, H0-nya tadi saya sudah jelaskan. Ini tadi pernyataan si manajernya bahwa pelanggannya lebih dari 65%. Komplemennya tadi kurang dari sama dengan. Terus katanya Triola nggak usah ditulis kurang dari sama dengan, tulis aja sama dengan gitu ya. Jadi kalau di kelas saya sih saya bolehin ini mau ditulis P kurang dari sama dengan 65% atau P sama dengan 65%. Ya karena ini masalah mazhab aja sih. Tapi ya ini tergantung dosen masing-masing ya, kalian ikuti aja. Nah, karena H1-nya P lebih dari 65%, berarti arah pengujiannya right tail. Right tail. Area penolakannya ada di kanan kalau right tail. Ada di sini nih area penolakannya. Terus alfanya 5%. Kalau alfanya 5%, Z tabelnya atau titik kritisnya, ya, nggak usah dibagi dua alfanya ya, karena one tail ya, 1,645 ya. Jadi area penolakannya kalau Z hitungnya lebih dari 1,645, maka keputusan kita tolak H0 gitu. Terus udah dapet hipotesisnya, udah dapet titik kritisnya, kita hitung tes statistiknya. Rumusnya ini ya, Z hitungnya P topi dikurangi P. P topi ini proporsi sampel, tadi dapatnya 0,75. P-nya proporsi populasi diisi sesuai dengan yang dihipotesiskan. Sebentar ya. Jadi yang P ini lihatnya dari sini nih ya. Jadi P-nya 65%. Nah, Ki ini dapatnya dari 1 dikurangi P 0,35 ya. Bukan bukan 1 dikurangi 0,75 ya Adik-adik ya. Jadi dari proporsi sampel karena Ki-nya nggak pakai topi, ini pakai topi. Soal ini sebenarnya gampang. Kadang-kadang ada yang salah masukinnya di sini. Ki-nya dipilihnya 0,25. Harusnya 0,35. Ya, pokoknya diperhatikan nih. Ini kan sama-sama nggak ada aksesoris cap-nya nih, topinya. Jadi dari sini. P topinya 0,75, kita tinggal masukin aja. P-nya, proporsi sampelnya, lihat dari H0 ya, 65% atau 0,65. Nah, jadi pastikan nih ini nih yang di bawah yang ini supaya memastikan nggak ketuker. Ini kalau di total 1 nih, tapi dikaliin ya. Tinggal dimasukin ke rumusnya, dapatlah Z hitungnya 3,25. Terus tadi kan area penolakannya ada di kanan ya 1,645. Ini udah kelihatan deh ya jawabannya. Ini area penolakannya 3,25 ada di sini.
Ada di sini 3,25 nih, ada di sebelah kanan. Maka keputusan kita tolak H0 gitu ya. Tolak H0. Kalau tolak H0 berarti yang diterima yang mana? Yang H1 dong ya. Tadi klaimnya ada di H1. Kalau klaimnya ada di H1 berarti klaimnya kita terima. Gitu gampangnya. Kan kita harus ngambil kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya jangan cuma berhenti di tolak H0 atau gagal tolak H0 aja. Tapi tadi kan pertanyaannya bener nggak sih pernyataannya si manajer tadi gitu kan ya. Tadi manajernya bilang proporsinya lebih dari 65%. H0-nya ditolak, berarti H1-nya benar. Klaimnya tadi ada di H1, berarti pernyataan dari manajernya benar. Nah, cantiknya sih kita simpulinnya kayak gini, gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan tidak? Arya open mic, ada yang mau ditanyakan? Arya, silahkan. Mohon maaf Bu, tidak open chat tadi Bu. Bapak. Yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kalau pakai metode titik kritis atau metode tradisional ya. Gimana kalau pakai metode p-value? Kalau pakai p-value, dasar kita untuk mengambil keputusan itu dilihat dulu apakah p-value-nya kurang dari sama dengan alfa atau tidak. Kalau kurang dari sama dengan alfa, keputusan kita tolak hipotesis nol. Nah, alfanya kan 5% ya. Terus p-value-nya dapat dari mana? P-value-nya lihat dari sini nih. Ya. 3,25 ini p-value-nya dilihat di tabel distribusi normal, nilainya berapa? Tadi probability itu ditunjukkan oleh luas daerah di bawah kurva distribusi normal. Nah, saya share ininya deh ya. Share tabelnya dulu. 3,25 tadi ya. Ini yang di kelas saya kemarin belum menguasai p-value ya. eh, Gunakan kesempatannya untuk tanya lebih banyak ya. 3,25. Nah, ini kan pengujiannya right tail ya. Pengujiannya right tail. Terus eh, kita dapat Z hitungnya itu, Z hitungnya, Z hitungnya 3,25. Ini yang saya tampilkan sekarang yang PDF ya adik-adik ya. Kalau beda tolong disampaikan ya. Ini tabel distribusi normal positif z-score 3,25. Nah, p-value-nya itu dari Z sama dengan 3,25 ini ke kanan. Itu yang dimaksud p-value. Kalau left tail biasanya dapat Z hitungnya negatif. Yang dicari luas daerah yang ke kiri. Gitu ya. Nah, ini kita mau cari 3,25 ke kanan. 3,25 itu ini ya, ini. Ini kan ya. Jadi kalau mau cari area kanan, p-value. Mau cari area kanan, kita harus kurangkan 1 dengan nilai yang ada di sini. P-value dari ini ya, dari 3,25. Dari Z sama dengan 3,25. Sama dengan 1 dikurangi 0,99. eh, 994 atau hasilnya 0,0006 ya, kalau nggak salah ya. Cek lagi ya. Nah, karena p-value-nya 0,006, tadi kan kita tinggal bandingkan sama alfa ya. Berarti p-value-nya kurang dari 5% dong ya. Maka keputusannya tolak H0. Sama dengan metode titik kritis gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Abid mau nanya nggak Abid? Jelas Bit? Aman, Bu. Oke, Alhamdulillah. Oke, saya kembali ke PPT-nya.
Soal berikutnya ini kayaknya soal terakhir ya. Sebuah lembaga survei menyatakan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan untuk mengakses aplikasi Instagram adalah 10 jam sehari. Untuk membuktikan hal tersebut, 23 orang dipilih secara acak dan diperoleh data bahwa rata-rata penggunaan smartphone oleh responden untuk mengakses aplikasi Instagram dalam sehari adalah 9,2 jam dengan simpangan baku 0,5 jam. Benarkah kesimpulan lembaga survei tersebut? Gunakan alfa 1%. Kita diminta menyimpulkan lembaga survei, pernyataan lembaga survei. Kita lihat dulu pernyataannya yang mana. Ini rata-rata waktu adalah 10 jam sehari. Oh, berarti ini ngomongin uji hipotesis rata-rata dong, gitu ya. Nah, ini kalau diinterpretasikan ke notasi matematika jadinya apa? Jadinya mu sama dengan 10. Komplemennya apa atau lawannya apa? Mu tidak sama dengan 10, gitu ya. H0-nya yang mana? H0 yang mengandung tanda sama dengan. Oh, yang nggak ada sama dengannya berarti H1, gitu ya. Nah, klaimnya yang mana kalau mau nandain? Kalau di soal sebelumnya tadi klaimnya di H1 ya. Kalau di sini klaimnya kan rata-ratanya 10 jam. Berarti klaimnya ada di sini, ada di H0. Gitu. Untuk membuktikan hal tersebut, 23 orang dipilih secara acak, ya berarti N-nya 23, dan diperoleh data bahwa rata-rata, nah ini rata-ratanya dari 23 orang, berarti dari sampel. Nah, 9,2 jam ini rata-rata sampelnya dong, dengan simpangan baku 0,5 jam. Simpangan baku ini juga diperoleh dari hasil 23 responden. Berarti simpangan baku ini menunjukkan simpangan baku sampel atau standar deviasi sampel. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk uji hipotesis rata-rata, tes statistiknya ada dua yang bisa dipakai ya. Bisa pakai T hitung. Kalau T hitung itu rumusnya, kok saya lupa sih. Oh ini, X bar dikurangi T hitung mu per S per akar N gini ya. Betul, Bu. Oh, iya. Ya kalau kadang-kadang ingat kadang-kadang tahu-tahu ngeblank gitu. Kalau Z hitung X bar dikurangi mu per gini ya. Nah, kapan pakai Z hitung? Kalau ada standar deviasi populasinya. Kapan pakai T hitung? Kalau nggak ada standar deviasi populasinya. Nah, ini adanya simpangan baku dari data 23 orang, adanya S. Berarti kita pakainya yang ini ya, rumusnya. Gitu caranya ya. Untuk milih pakai T atau pakai Z. Kalau proporsi pasti pakai Z. Kalau rata-rata bisa pakai T, bisa pakai Z. Kalau standar deviasi pasti pakai chi-square. Jadi yang potensi salahnya cukup besar itu di rata-rata ini karena salah memilih tes statistik. Oke, terus nah ini yang diketahui. Pindahin ke sini. Tadi H0, H1-nya udah saya jelasin karena H1-nya tandanya tidak sama dengan berarti itu tail test ya. Alfanya 1%. Tadi di sini ada ya. Tadi kan saya bilang defaultnya 5%, tapi ini requestnya alfanya 1%. Terus T tabelnya jadinya untuk degree of freedom 22 ini 2,819. Tolong dicek lagi ya, khawatirnya salah lihat. Kemudian T hitungnya masukin ke rumus ini tadi. Nah, mu X bar ini dapatnya dari mana sih? Kalau kalian buka lagi materi teorema central limit, nilai dari mu X bar itu, mu X bar ini nilainya sama dengan mu. Nah, lihat dari sini ya, H0-nya. X barnya 9,2, tinggal dimasukin. Mu-nya 10, standar deviasi sampelnya 0,5, N-nya 23. Dapatlah T hitungnya negatif 7,69. Nah, kalau saya gambarin, saya kalau pakai metode titik kritis lebih suka gambar gini biar kelihatan. Ini titik kritisnya 2,819.
sama di sini negatif 2,819. Area penolakannya ada 2 karena tutel tes. Nah, negatif 7,69 ini jatuhnya di sini. Ya, di area yang diarsir. Berarti masuk area penolakannya. Tolak hipotesis 0. Klaimnya tadi ada di H0. H0-nya kita tolak. Kalau H0-nya kita tolak, berarti klaimnya juga kita tolak. Kalau klaimnya kita tolak, jadi kesimpulannya gimana? Saya kesimpulan. Nah, tidak cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan untuk mengakses IG adalah 10 jam sehari. Kalau pakai p-value gimana caranya? Ini tadi teh hitungnya negatif 7,69 ya. Kalau pakai p-value, mana tadi? Kita lihatnya tabel T, kemudian hmm, saya gedein dulu. Saya gedein ini tabelnya. Biar kelihatan. Tadi dapet T-nya itu, T hitungnya negatif 7,69 kalau nggak salah. Degree of freedom-nya 22 kalau nggak salah ya. Coba saya intip lagi. Lupa. Udah malam soalnya ya. Oh iya benar. Eh, degree of freedom-nya 22. Terus alfa alfanya 1%. Terus kita mau cari p-value ya. P-value dari negatif 7,69 ini. Nah, gimana cara menemukan p-value-nya? Lihat di barisan ini, di barisan degree of freedom 22. Ini kan nilainya makin ke kanan makin kecil ya. Makin kecil, terus sebentar. Oh, kita lihat nilai dari mutlaknya T hitungnya tadi ya. 7,69 berarti kan ada di sebelah kiri ini nih. 2,819. Jadi untuk area tutel, p-value-nya pasti ini kan makin ke kiri, makin kecil nih ya yang nah, untuk lihat p-value-nya lihat dari yang ini nih. Nih, yang ini karena kan tutel ya. Tutel. Makin ke kiri, nilai T-nya makin besar, tapi p-value-nya makin kecil. Nah, jadi untuk 7,69 ini, p-value-nya pasti kurang dari 0,01. Bu, kalau lihatnya di area intutel, karena tadi H1-nya tandanya tidak sama dengan ya. Kalau H1-nya tandanya lebih dari atau kurang dari, lihatnya yang barisan atasnya ya untuk mencari p-value-nya. Ya, tadi karena T-nya 7,69 ada di sebelah kirinya yang ini nih, 2,819 kan makin ke kiri makin gede ya. Kita ambil mutlaknya. Jadi p-value-nya pasti kurang dari 0,01 atau kurang dari 1%. Nah, kalau p-value-nya kurang dari 1%, ya udah, tadi kan alfanya 1% ya. Maka p-value-nya pasti kurang dari alfa. Keputusannya ya tolak H0 juga. Gimana silakan, ada yang mau ditanyakan? Nah, udah selesai nih kalau materi dari saya. Silakan kalau tadi ada yang masih kurang jelas. Tapi memang kalau ini ya Dito ya kalau lewat Zoom memang begini biasanya ya saya.
Kalau tahun lalu, kalau Dito angkatan tahun lalu ya, tahun lalu tuh soalnya sama dengan MKN kalau nggak salah ya. Nah, iya. Nah, tahun ini soalnya beda dengan MKN. Terus untuk UTS-nya itu hanya open cheat sheet, nggak menggunakan aplikasi karena tujuannya ya memang untuk melihat dulu pemahaman konsep dasar dari statistikanya. Karena ketika diizinkan menggunakan Excel, akhirnya kan jadi bias ya. Bisa jadi mahasiswa yang tidak menguasai fitur-fitur yang ada di Excel jadi dirugikan. Gitu tujuannya. Jadi keterampilan menghitungnya dulu, menggunakan open cheat sheet satu lembar, tapi boleh pakai kalkulator saintifik dan sebetulnya itu juga cukup memudahkan ya untuk penghitungan. Tadi kan paling yang dicari standar deviasi ya. Itu kalau kalian nggak bisa ya sama-sama juga sih lama nyarinya. Jadi eh, pastikan bisa mencari menggunakan kalkulator. Kemudian untuk soalnya, hmm, kalau saya nggak salah ingat ya, 5 soal ya, ada 5 soal. Nggak bisa, nggak dipilih, jadi dikerjakan semua. eh Kemudian apa lagi ya? Oh, uraian semua, ya, namanya cuma 5 soal ya. Tentu saja beranak gitu. Ya, jadi karena soalnya berbeda, ketentuannya berbeda, tapi nanti kita lihat ya untuk UAS karena lebih banyak ke memang untuk uji korelasi, regresi bisa menggunakan aplikasi, ya kita lihat apakah nanti mau menggunakan Excel atau ke aplikasi atau tetap open sheet sheet gitu. Ada dilampirkan di soalnya. Jadi pastikan kalian lihat sampai halaman terakhir ya. Nanti ada tabel T, ada tabel Z, ada binomial. Nanti saya juga akan hari Rabu itu akan memantau. Mudah-mudahan tabelnya jelas, tapi nanti saya akan siapkan juga tabel lain kalau kira-kira mahasiswa melihat angka-angkanya kurang jelas, saya akan susulkan ke BAK. Itu jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah nyalin isi tabelnya di cheat sheet. Cukup tuliskan materi yang kurang kalian pahami, mungkin bisa nulis rumus-rumus. Kalau rumus tuh sebetulnya ringkas ya. Sama contoh-contoh soal palingan gitu. Kalau yang udah-udah ketika ujian menggunakan cheat sheet itu nggak semua cheat sheet digunakan untuk rumus, biasanya masih ada sisa. 1 halaman pun udah cukup. Jadi belakangnya bisa digunakan untuk yang lain. Mhm. Betul, betul. Kadang-kadang ada soal yang harusnya milih, ini dikerjain semua gitu ya. Kalau untuk statistika terapan, ya sengaja udahlah nggak usah milih aja, kerjakan aja semua 5 soal gitu. Ya khawatirnya itu ya, jadi terlalu banyak. Kalau ternyata pilihan dikerjakan semua kan jadi nggak efisien ya. Ya, ayo. Kan? Dari teman-teman body program udah ada tentir sebelumnya kok ya sebenarnya ya. Oh, jadi mungkin ya ini juga hanya meyakinkan saja. Terus memang kalau online kan begini ya, makanya lebih lebih greng itu kalau ketemu langsung. Tapi ya, iya. Oh iya, ada yang tanya. Berarti boleh ada contoh soal di cheat sheet? Boleh-boleh aja. Kalian mau nulis apa aja di cheat sheet mah boleh ya. Tapi yang jelas 1 lembar ya. Tolong jangan terlalu kreatif terkait cheat sheet. Misalnya ditempelin apa jadi pop up gitu ya, karena pernah ada case beberapa tahun lalu mahasiswa begitu 1 lembar terus dibikin pop up yang kalau dibuka itu 10 lembar A4. Nah itu jadi masalah akhirnya ya, jadi cukup 1 lembar boleh apa aja. Kalau saya dulu bikin sitit itu zaman masih mahasiswa ada contoh soal, karena kalau pas ngeblank ujian itu jadi panduan buat saya gitu. Dito ya, kayaknya nggak ada yang ditanyain lagi nih. Gimana Dito? Iya,
atau F4? Boleh, F4 lumayan selisih dikit ya. Proporsi nilainya masing-masing berapa ya, Bu ya? Ada yang 15, ada yang 20 poin dari tiap soal tuh. Yang panjang, yang anaknya banyak atau ngerjainnya panjang, 25 kalau nggak salah. Kalau yang pendek, 15 lah gitu, Indah ya. Rata-rata 20. Oh iya, saran saya ya, kalau tabel distribusi frekuensi itu kan lama ngerjainnya ya. Kalau saya sih pilih ngerjain terakhir karena itu gampang tapi makan waktu gitu. Jadi perlu strategi juga ketika mengerjakan soal. Oke, berarti tidak ada soal teori, tidak ada. Ini sambil malam mingguan kayaknya Dito ya, sambil kongkong di mana. Ya ya, biar kelihatan ganteng cantiknya mana nih.